Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang menggambar flora dan fauna. Kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Objek menggambar dapat berbentuk flora, tumbuhan, fauna, hewan, dan alam benda, baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam. Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek yang akan digambar, mengatur komposisi gambar, sampai mewarnai hasil gambar. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti kaidah seni rupa yang lugas, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu, menggambar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. 1. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, maka keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. 2. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. 3. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. 4. Pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. 5. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. A. Teknik menggambar flora.
Menggambar flora tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga kemboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di bawah ini. 1. Gambarlah bentuk lingkaran untuk bola bunga. 2. Gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. 3. Berilah warna pada hasil gambar bunga. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga mawar di bawah ini. 1. Gambarlah objek secara garis besar. 2. Gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. 3. Tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. 4. Berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. B. Teknik menggambar fauna. Fauna, hewan, memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut. 1. Buatlah gambar bentuk oval untuk badan. 2. Tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. 3. Berilah arsiran atau warna pada gambar itik. C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Menggunakan latar belakang, background. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. 1. Gambarlah bentuk silinder dan oval. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. C.
Cukup sampai di sini isi video saya kali ini. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Buka kembali buku pelajarannya, lihat di sekeliling kita, dan mulailah membuat penemuan baru. Semangat berkarya dan sampai jumpa.